Para saudara yang terkasih dalam Kristus, kita memasuki latihan ke-9 doa batin kita. Satu hal yang ingin saya sharingkan pada kesempatan ini ialah sebuah pertanyaan yang sering kali diajukan. Bagaimana sikap kita terhadap sebuah gangguan yang kita alami dalam praktek doa batin kita? Kerap kali terjadi ketika kita menekuni praktek doa batin, praktek doa kontemplatif, pada saat kita merasa masuk dalam praktek itu, masuk dalam keheningannya, kita mengalami bahwa tiba-tiba tanpa kita duga, sebuah perasaan marah atau mungkin juga sebuah perasaan jengkel, benci muncul ke permukaan dan mengganggu kita. Pengalaman-pengalaman masa lampau, hal-hal yang menjengkelkan kita yang saat ini sebetulnya tidak kita pikirkan lagi, kemudian muncul ke permukaan hati kita, benak kita, dan kemudian mengganggu ketenangan praktek doa batin, praktek doa kontemplatif kita. Bagaimana kita menerangkan ini dan bagaimana kita menyikapinya? Para saudara yang terkasih dalam Kristus, kalau kita menengok apa yang orang bilang dengan struktur kepribadian kita, manusia, kita ini memiliki apa yang orang sebut ego. Ego adalah pusat kesadaran kita. Pusat kesadaran kita ini bertugas untuk mengatur, untuk mempertahankan daya hidup kita, survive, supaya kita bertahan hidup. Ego ini kita butuhkan. Tetapi di dalam kehidupan harian kita, ego ini berusaha agar kita survive, agar kita bertahan hidup. Dia berusaha menyelesaikan diri, dia mengatur, dia menata kita agar kita menyelesaikan diri dengan lingkungan kita, dengan apa yang lingkungan pikirkan tentang kita, apa yang lingkungan katakan dan inginkan dari kita. Jadi ego berusaha agar kita bisa menyesuaikan diri dengan pandangan orang, dengan pikiran lingkungan kita, supaya kita survive. Oleh karena itu dalam prakteknya, ego kemudian menciptakan yang orang sebut dengan persona, topeng. Jadi supaya kita ini bisa menampilkan diri sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang lain, oleh lingkungan kita, maka terbentuklah topeng, persona. Jadi persona itu adalah wajah publik dari diri kita. Tetapi ego juga berusaha supaya kita nampak bisa diterima oleh orang lain, bisa diterima oleh lingkungan kita. Ego berusaha untuk menekan apa-apa yang tidak layak diperlihatkan ke publik, tidak layak dilihat orang. Maka dia memasukkan apa-apa yang tidak elok, apa-apa yang tidak layak, tidak pantas diperlihatkan ini, dia tekan ke bawah, ke dalam apa yang orang sebut dengan shadow, bayangan, atau kantung, atau kadangkala orang menyebut sisi gelap. Jadi dengan demikian, ego memiliki wajah publik yang disebut persona, topeng, tetapi juga ada sesuatu yang ingin dia sembunyikan, yaitu apa-apa yang tidak berkenan, apa-apa yang menyakitkan, apa-apa yang tidak nyaman, itu dia masukkan ke dalam shadow, ke dalam kantung sisi gelap kita. Pada saat kita bermeditasi, pada saat kita melakukan doa batin, pada saat kita melakukan doa kontemplatif, tentu kita akan masuk dalam pengalaman keheningan. Ketika kita
hening, pada saat kita tenang, pada saat itu apa-apa yang kita tekan ke bawah, apa-apa yang kita simpan di dalam sisi gelap ini, dalam shadow kita, ini tiba-tiba tampil ke permukaan. Dan mulai mengganggu kita. Dia tampil ke permukaan, sesuatu yang kita tidak ingat lagi, sesuatu yang sebetulnya kita tidak senang dan ingin kita abaikan, kita lupakan. Dia muncul ke permukaan pada saat kita melakukan doa batin, pada saat kita masuk dalam keheningan doa kontemplatif ini. Pertanyaan kita, bagaimana kita menyikapinya? Tradisi doa batin itu menasihatkan kita supaya kita tidak menolaknya. Kita membiarkan dia ada di situ, tetapi kita tidak mengikutinya. Perhatian kita tetap diarahkan kepada kata doa kita. Kita tetap mengucapkan dengan baik kata doa ini, walaupun pada saat yang sama, apa-apa yang tidak menyenangkan, apa-apa yang berasal dari sisi gelap ini juga nongol ke permukaan dan mulai memperlihatkan dirinya. Kita mengabaikannya. Bagaimana kita mengabaikannya? Dengan tetap memberi atensi perhatian kita pada kata doa kita. Kita mengucapkan dengan baik kata doa kita. Memang pada saat itu terjadilah semacam pergulatan. Karena sisi gelap ini yang selama ini kita sembunyikan, dia muncul ke permukaan, dia menarik perhatian kita. Dia menarik kita supaya kita melepaskan kata doa kita dan mengikuti dia. Kita tidak menolak sisi gelap itu. Kita tidak menolak apa-apa yang selama ini ingin kita sembunyikan. Kita menerimanya sebagai bagian dari diriku, bagian dari diri kita. Tetapi kita tidak perlu mengikutinya. Kita tetap memberi perhatian kepada kata doa kita. Sebenarnya para saudara yang terkasih, bila itu kita lakukan terus-menerus pada saat kita mengalami pengalaman seperti ini, maka healing proses penyembuhan luka batin, penyembuhan atas apa-apa yang sebetulnya ingin kita tolak, proses penerimaan itu kemudian terjadi. Kita bisa bertumbuh menjadi seorang pribadi yang integral. Bahwa diri kita ini ada baiknya dan juga ada sisi gelap. Ada hal yang tidak baik. Yang juga tidak boleh kita tolak, tapi kita terima, kita merangkulnya meskipun kita tidak mengikuti dorongannya. Doa batin, ketekunan kita mengucapkan kata itu. Membantu kita untuk menerima, untuk masuk dalam relasi yang baik dengan sisi gelap kita dan membiarkan proses penyembuhan atas luka-luka, atas pengalaman yang tidak enak pada masa lampau yang kita tekan ke bawah kesadaran kita itu mengalami proses penyembuhan. Oleh karena itu saya ingin agar kita para saudara memperhatikan nasihat Santa Teresa dari Avila. Bahwa kita mengucapkan dengan baik kata doa kita. Kita mengucapkannya dengan penuh perhatian. Seakan-akan saat ini yang ada hanyalah saya dan kata doa saya. Dan Tuhan yang hadir di dalam kata doa ini. Itulah sikap kita terhadap gangguan yang kita alami dalam praktek doa batin kita, di mana tiba-tiba bisa saja ada kemarahan, bisa saja ada rasa benci yang tidak kita duga muncul ke permukaan dan mulai mengganggu ketenangan doa batin kita. Para saudara yang terkasih dalam Kristus, kita akan masuk dalam praktek doa batin kita. Saya ingin mengingatkan sekali lagi agar kita berusaha untuk duduk dengan tenang setenang mungkin. Kita memberi perhatian pada pengucapan kata doa kita. Kita ucapkan dengan penuh perhatian. Setiap gangguan yang muncul ke permukaan dan mengganggu ketenangan kita di dalam doa batin kita,
kita abaikan dengan selalu kembali kepada kata doa kita. Duduklah dengan tenang sekarang. Duduklah dengan punggung tegak setegak mungkin. Tarik nafas Anda dengan panjang dan dalam satu kali. Di dalam keheningan batinmu, ucapkan Yesus atau Maranatha atau Ya Tuhanku dan Allahku. Ucapkan kata doa ini dari awal doa batin kita hingga akhir doa batin.
Allah kerinduan hati kami, Engkau selalu ada beserta kami di dalam hati kami, dalam lubuk terdalam jiwa kami. Dari dalam keheningan, dari dalam pusat diri kami, Engkau menemani kami, mendampingi seluruh kegiatan aktivitas hidup kami. Kami mohon, semoga seluruh hidup kami diwarnai oleh kehadiran suci-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.